Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Muharina dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian suatu kasus menggunakan metode simplex. Berikut adalah penjelasannya. Baik, untuk penjelasan kali ini kita akan menggunakan metode simplex dengan tujuan memaksimalkan hasil dengan suatu persamaan. Di mana pada pembahasan kali ini kita menggunakan kasus maksimasi dengan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Untuk fungsi kendala kedua yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Dan untuk fungsi kendala ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Setelah menentukan masing-masing fungsi, kemudian langkah pertama kita akan menyusun persamaan, di mana pada fungsi tujuannya diubah menjadi persamaannya itu menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian pada fungsi kendala yang 2x1 lebih kecil sama dengan 8 ini diubah menjadi 2x1 sama dengan 8. Kemudian pada fungsi kendala kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15 diubah menjadi 3x2 sama dengan 15. Dan untuk fungsi kendala terakhir yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 dirubah menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Langkah selanjutnya yaitu karena di sini ada 3 fungsi kendala, maka langkah selanjutnya kita akan membuat 3 variabel slack yaitu x3, x4, dan x5. Selanjutnya setelah kita menentukan persamaan, kita akan membuat tabel simplex. Tabel simplex yang pertama, di mana di sini ada variabel dasar, di sini ada z, di sini ada x1, x2, x3, x4, x5 dan nilai kanan. Kemudian pada variabel dasar di sini z yang akan kita cari. Kemudian variabel slacknya itu ada x3, x4 dan x5. Untuk yang akan kita cari yaitu z-nya kita berikan variabel nilai 1, dan untuk x3 kita berikan 0, x4 kita berikan 0, dan x5 kita berikan nilai 0. Untuk selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai angka ini pada tabel. Untuk yang pertama di sini kita taruh min 3 dan min 5 didapatkan dari nilai z-nya yang ini yaitu min 3 dan min 5. Dan untuk di x3, x4, x5-nya kita menaruh nilai 0, 0, 0. Selanjutnya kita masukkan nilai pada batasan yang pertama yaitu 2x1, kita taruh nilai di sini 2. Kemudian untuk batasan yang kedua di sini nilainya 3x2, berarti kita masukkan nilai di sini 3. Dan untuk batasan yang ketiga di sini 6x1 plus 5x2, berarti di sini kita taruh nilai 6 dan di sini pada x2-nya kita taruh nilai 5. Jadi untuk variabel x1 dan x2 yang tidak ada kita masukkan nilai 0, di sini juga 0. Sedangkan untuk variabel slacknya kita masukkan dengan angka urutan di sini 1, berarti di sini 0, 0, kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 0, kemudian yang terakhir di sini 0, di sini 0, di sini 1. Kemudian untuk nilai kanannya kita masukkan angka-angka yang di sini yaitu untuk z-nya di sini 0, kemudian pada fungsi kendala yang pertama di sini 8, selanjutnya untuk fungsi kendala 2 di sini 15, dan untuk fungsi kendala yang ketiga di sini 30. Di sini kita masukkan untuk nilai kanannya. Setelah menentukan variabel dari tabel ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini adalah nilai negatif terbesar dari nilai z. Sehingga pada tabel nilai z ini untuk nilai negatif terbesar itu adalah min 5. Nilai negatif tapi angkanya yang terbesar, yang ini dia. Dalam hal ini kita akan melakukan literasi hingga nilai pada z ini tidak ada nilai negatif lagi. Sekarang terdapat 2 nilai negatif pada z yaitu min 3 dan min 5. Sehingga kita akan melakukan literasi hingga nilai negatif ini tidak ada lagi di nilai z.
Tadi kita sudah menentukan nilai negatif terbesar pada Z, yaitu termasuk itu yang dinamakan kolom kunci. Tadi kita sudah menentukan min 5, sehingga ini merupakan nilai kolom kunci. Pada nilai X2 yang kolom kunci ini, nilai X2 ini akan menggantikan variabel slack X3, X4, X5, yang mana yang akan menggantikan nilai X2 ini. Caranya kita harus menentukan yang mana yang merupakan baris kunci. Cara mengetahui baris kunci itu adalah kita harus menentukan indeks positif yang nilainya terkecil. Untuk mencari nilai indeks positif yang nilainya terkecil ini, rumusnya itu adalah nilai kanan dibagi nilai yang sebaris dalam kolom kunci. Karena di sini nilainya yang terkecil, maka kita harus mencari dulu nilai indeksnya satu persatu. Di sini kan nilai kanan dibagi nilai sebaris dalam kolom kunci, berarti di sini 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Kemudian ini 15 dibagi 3, yaitu hasilnya 5, dan selanjutnya di sini 30 dibagi 5, hasilnya 6. Dari nilai ini nilai yang terkecil itu adalah 5, sehingga yang termasuk baris kunci itu adalah ini pada X4 ya. Dilihat dari sini kita sudah menemukan elemen kunci. Elemen kuncinya itu yaitu 3. Elemen kunci ini adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Setelah itu kan tadi kita sudah menemukan nilai baris kuncinya, yaitu 0, 3, 0, 1, 0, dan di sini nilai kanannya yaitu 15. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris 3. Caranya semua angka ini dibagi dengan nilai elemen, yaitu 3. Hasilnya yaitu 0 dibagi 3 yaitu 0, kemudian 3 dibagi 3 yaitu 1, dan selanjutnya di sini 0 dibagi 3 yaitu 0, di sini 1 dibagi 3 hasilnya 1/3, 0 dibagi 3 hasilnya 0, dan 15 dibagi 3 di sini hasilnya 5. Nah, ini merupakan nilai baru pada baris ketiga. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris pertama. Di sini kita nilai pada baris pertama itu yaitu min 3, min 5, 0, 0, 0, dan nilai kanan juga 0. Kemudian nilai lama ini dikurangi dengan koefisien kolom kunci. Di sini koefisien kolom kuncinya yaitu min 5 di sini, dan dikali nilai baru baris kunci, yaitu nilai baru baris kuncinya itu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Ini nilai barunya. Hasilnya yaitu min 3, 0, di sini 0, 5/3, 0, dan nilai kanannya adalah 25. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua. Tadi mencari nilai baru itu rumusnya adalah nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Di sini nilai lama pada baris kedua itu yaitu 2. Di sini adalah nilainya adalah 2, 0, 1, 0, 0, dan nilai kanannya adalah 8. Dan untuk nilai baru pada baris kunci itu adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, nilai kanannya 5, dan koefisien kolom kuncinya itu adalah 0 di sini. Koefisiennya itu di sini pada baris kedua itu adalah 0. Yang ini. Kemudian kita mencari hasil dari ini. Untuk mencari nilai baru pada baris kedua, ini hasilnya adalah di sini 2, di sini 0, di sini 1, di sini 0,
di sini 0, dan di sini nilai kanannya adalah 8. Tadi caranya itu nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris keempat, di mana nilai lama pada baris keempat itu adalah 6, 5, 0, 0, 0, 1, dan nilai kanannya adalah 30, dan koefisien pada barisnya itu adalah 5. Untuk nilai baru pada baris kunci itu adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya adalah 5. Dan hasilnya itu adalah di sini 6. Tadi kan di sini nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru kolom kunci. Ini hasilnya 6, di sini 0, di sini 0, di sini min 5/3, di sini 1, dan nilai kanannya adalah 5. Setelah kita mencari nilai baru pada masing-masing baris, selanjutnya kita akan membuat tabel lagi untuk memasukkan nilai baru pada tabel tersebut. Kita membuat tabel seperti ini, kemudian kita masukkan nilai barunya. Di sini jadi X2 ya. Karena di sini terdapat kolom kuncinya di sini di X2 ini, dan baris kuncinya di sini pada X4, maka X2 ini berpindah menggantikan X4. Seperti ini. Tadi X2 kan di sini, X4-nya di sini. Nah, dipindah jadi X4 menggantikan X2 dan sebaliknya. Ini artinya pada tadi kan di sini X2. X2 ini memproduksi mesin sebanyak 5 dengan keuntungan sebesar 25. Selanjutnya kita akan melihat apakah nilai Z ini sudah maksimal atau belum. Caranya itu kita mengecek apakah masih terdapat nilai negatif atau sudah tidak ada. Dan sini pada nilai Z masih terdapat nilai negatif, yaitu di sini pada X1 yaitu negatif 3. Sehingga kita perlu melakukan literasi yang kedua. Di sini didapatkan kolom kuncinya di sini, terdapat kolom kunci pada baris ini, pada kolom yang ini. Artinya adalah kita akan memproduksi mesin pada X1. Di sini apakah X1 ini menggantikan X3 atau menggantikan X5? Caranya adalah kita akan mencari nilai baris kunci. Cara mencari nilai baris kunci itu adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Berarti di sini nilai kanannya adalah 8 dibagi dengan kolom kunci yaitu 2, 8 dibagi 2. Hasilnya di sini 4. Mohon maaf tadi di sini pada baris ini nilai kanannya adalah 5 dibagi dengan 0, itu hasilnya tak terhingga. Dan selanjutnya di sini pada baris keempat nilai kanannya adalah 5 dibagi dengan 6, itu hasilnya 5/6. Dari nilai ini yang paling kecil adalah 5/6, artinya baris ini merupakan baris kunci dan elemen kuncinya adalah di sini 6. Untuk kita mencari nilai baru pada baris kunci, ini adalah langkah selanjutnya. Caranya itu nilai lama pada baris kunci ini dibagi dengan elemen nilainya, yaitu 6. Sehingga di sini 6 dibagi 6 itu hasilnya 1, 0 dibagi 6 hasilnya 0, di sini 0 dibagi 6 juga hasilnya 0, di sini min 5/3 dibagi 6 itu hasilnya min 5/18, di sini 1 dibagi 6 itu hasilnya 1/6, dan di sini 5 dibagi 6 itu hasilnya 5/6. Nah, ini adalah nilai baru pada baris kunci. Literasi selanjutnya adalah kita akan mencari nilai baru pada baris pertama. Itu caranya adalah nilai lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Di sini terdapat
nilai lamanya pada baris pertama ini adalah min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan nilai kanannya adalah 25. Kemudian koefisiennya itu adalah min 3. Kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci, yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan nilai kanannya adalah 5/6. Ini tinggal dicari hasilnya adalah di sini 0, 0, 0, di sini 5/6, 1/2, dan nilai kanannya adalah 27, 1/2. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua. Itu rumusnya sama, yaitu nilai lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Di sini nilai lamanya pada baris kedua itu adalah 2, 0, 1, 0, 0, nilai kanannya 8, sini 2, 0, 1, 0, 0, 8. Kemudian koefisiennya adalah 2, di sini 2, kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci, sini sama ya, di sini 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan nilai kanannya adalah 5/6. Ini tinggal dicari hasilnya adalah 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan nilai kanannya adalah 6, 1/3. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris ketiga. Rumusnya sama, yaitu nilai lama dikurangi koefisien pada kolom baris ini, kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Di sini nilai lamanya adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, nilai kanannya 5, koefisiennya adalah di sini 0, sini 0, dan nilai baru pada baris kuncinya adalah 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan nilai kanannya adalah 5/6. Sini hasilnya adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya 5. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel simplex final hasil perubahannya. Tadi di sini nilai X1 ini menggantikan nilai X5. Di sini X5 berarti diganti menjadi X1. Pada tabel di sini didapatkan berarti X3, X2, X1, dan di sini X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian nilai tadi yang kita cari kita masukkan ke dalam tabel, sehingga pada Z itu didapatkan 1, 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan nilai kanannya 27, 1/2. Untuk X3 di sini 0, 0, 1, 5/9, X5-nya min 1/3, dan nilai kanannya 6, 1/3. Dan untuk X2 di sini 0, 1, 0, 1/3, 0, nilai kanannya 5, dan untuk variabel slang yang terakhir di sini yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, nilai kanannya adalah 5/6. Selanjutnya kita lihat apakah literasi ini sudah berhasil atau belum. Caranya itu kita lihat pada baris sini, pada baris Z ini, apakah masih ada nilai negatif atau belum. Apakah masih ada nilai negatif atau sudah tidak ada. Ternyata di sini sudah tidak ada nilai negatif, berarti literasi kita sudah cukup sampai di sini, sehingga didapatkan hasil untuk tabel finalnya ini nilai X1 itu adalah 5/6, dan untuk nilai X2 itu adalah 5, dan untuk nilai Z maksimum itu adalah 27, 1/2. Kan karena di sini hasilnya pecahan, maka jika nanti ada kasus untuk proses produksi, maka untuk nilai pecahan ini untuk nilai X1 dan di sini X25 sini. Nah, untuk nilai pecahan ini harus nilainya dibulatkan, jangan sampai nilainya itu pecahan. Namun harus tetap memenuhi syarat, tidak boleh melebihi batas kendalanya, seperti itu. Ini bisa dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas dengan syarat tidak melebihi batas kendala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.